Bab 944. Jangan membandingkan sekarang dengan dulu. Erikin, kamu baik-baik saja. Ye Zun terkejut dan gembira. Mereka berjalan dengan cepat dan melihat ke arah Erikin dari atas ke bawah, seolah-olah untuk melihat apakah ada beberapa bagian tubuh yang hilang. Kenapa kalian berdua masih berharap sesuatu akan terjadi padaku? Erikin tersenyum tanpa berkata-kata, tapi ada beberapa ketakutan yang tersisa. Pengalaman sebelumnya di ruang kabut abu-abu memang sangat berbahaya. Tapi raksasa ini benar-benar bisa berbicara, kupikir. Kata si brewok, dan unicorn besar itu tiba-tiba menatapnya. Detak jantung berdebar kencang Erikin, dan dia dengan cepat menutup mulut si brewok. Monster penelan langit ini memiliki temperamen yang sangat buruk, dan jika si brewok membuatnya kesal, itu akan merepotkan untuk diisap lagi. Kalian berdua ini, setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 hari, tampaknya menjadi jauh lebih kuat. Setelah berjalan keluar dari kedalaman lembah, Erikin menatap keduanya dan tersenyum. Merasa aura mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya, yang cukup mengejutkannya. Hei, kami tidak bisa masuk atau keluar akhir-akhir ini, jadi kami harus melatih teknik yang ditinggalkan oleh para sesepuh di lembah. Jangan kira itu enak, aku dan si brewok berlatih dengan sangat baik, dan mendapatkan manfaat besar darinya. Ye Zun tersenyum. Erikin juga mengangguk, kultivator manapun yang dapat mencapai lembah ini hidup-hidup memiliki pastinya kultivasi yang tidak rendah, tetapi sangat disayangkan bahwa tirai cahaya bintang ini menghalangi dia dan hanya bisa mati di sini dengan sia-sia. Mereka hanya bisa latihan teknik seumur hidup di sini, meninggalkan jejak kenyamanan, yang juga merupakan kesempatan langka bagi mereka berdua. Awalnya, kami berdua berencana menggunakan trik terkuat yang kami pelajari hari ini untuk melihat apakah kami bisa menyelamatkanmu. Sekarang kami tidak membutuhkannya lagi. Ye Zun tersenyum pahit. Tapi belajar tidak banyak gunanya. Kita terjebak di sini, dan cepat atau lambat kita akan berakhir sama dengan para sesepuh ini. Kata si brewok frustasi. Tanpa memecahkan tirai bintang, cepat atau lambat ketiganya akan mati, sama seperti tulang belulang ini. Siapa bilang tirai cahaya ini tidak bisa dibuka? Kalian lihat yang baik ya. Erikin tersenyum tipis dan berjalan ke sisi tirai cahaya. Ye Zun dan si brewok keduanya menatap dengan mata terbelalak, sedikit terkejut. Mereka berdua sudah merasakan kekuatan tirai cahaya ini. Erikin yang dimakan oleh monster raksasa ini sekali, mungkinkah bisa langsung ada caranya? Di hadapan mereka berdua, Erikin mengulurkan tangan dan menunjuk ke tirai cahaya. Bersamaan dengan itu, Erikin mengubah tekniknya menjadi teknik transformasi monster penelan langit. Tirai cahaya ini semuanya terkondensasi dari energi bintang yang kuat, dan Erikin secara langsung membalikkan auranya. Ye Zun hanya merasakan aura Erikin tiba-tiba berubah, menjadi sedikit aneh. Lalu mereka melihat tempat dia menjatuhkan jarinya, tirai cahaya bergerak dengan riak besar, ujung jarinya, seperti es dan salju mencair, mulai mencair perlahan, dan kemudian terus mengembang. Ye Zun membuka mulutnya lebar-lebar, dan si brewok juga tercengang. Tirai cahaya ini, yang telah menjebak orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkan banyak orang terperangkap di sini seumur hidup, telah berlubang besar di bawah jari Erikin. Erikin tidak menarik tangannya kembali sampai lubang itu setinggi 1 orang dan cukup untuk 3 orang masuk dan keluar. Sialan, Erikin, jurus dewa macam apa yang kamu gunakan? Ye Zun menelan ludah dan berjalan keluar melalui tirai cahaya, tiba-tiba sedikit bersemangat, ini terlalu mantap. Ketika aku punya waktu nanti, aku akan memberitahukannya kepada kalian, tetapi hal ini sangat sulit. Kalian harus siap secara mental untuk meledak berulang kali. Erikin tersenyum tipis, memikirkan bagaimana dia mempraktikkan teknik ini di saat itu.
Benar-benar mengerikan. Teknik ini akan meledakkan tubuh. Lupakan saja. Ye Zun menggelengkan kepalanya langsung. Eric Qin juga tersenyum tanpa berkata-kata. Jika mereka ingin belajar di masa depan, dia juga tidak memiliki pemikiran pelit. Mereka berdua adalah saudara sehidup dan semati, jadi dia benar-benar merasa aman. Eric Qin, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Mereka bertiga berjalan keluar lembah, dan si brewok bertanya. Meskipun ketiganya keluar dari masalah, mereka tidak lupa bahwa masih ada Di Marto Zhao yang hampir tak terkalahkan di luar. Bagaimana menurut kalian? Kata Eric Qin. Di Marto Zhao terlalu kuat. Aku pikir daerah pelatihan ini akan segera ditutup. Selama kita tidak berada di dalam tirai cahaya itu, kita akan ketahuan dan dipindahkan keluar ketika saatnya tiba. Lebih baik tetap di sini. Kata Ye Zun. Benar, Di Marto Zhao pasti mengira kita sudah mati dan pasti tidak akan kembali. Si brewok mengangguk dan berkata dengan sedikit penyesalan, tapi ada sedikit api di hatiku. Ini cukup aman untuk kita. Tapi ini adalah acara pejuang kebanggaan yang pertama, namun kita malah harus menyerahkannya kepada Di Marto Zhao. Tidak mungkin, bahkan jika Eric Qin sekarang mendapatkan kembali kekuatannya, kekuatan Di Marto Zhao yang besar itu, kami sudah pernah melihatnya, dan tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Ye Zun menggelengkan kepalanya. Eric Qin mengangguk dan melihat bahwa keduanya sedikit tidak rela, tetapi Di Marto Zhao sangat beruntung pada awalnya, dan momentumnya begitu kuat sehingga sekarang hampir tak terkalahkan dan tidak ada yang bisa menggoyahkan situasinya ini. Jika sebelumnya, Eric Qin mungkin masih bisa mempertimbangkan ide keduanya, tapi sekarang, siapa bilang kita tidak memiliki kekuatan untuk bertarung? Kata Eric Qin. Eric Qin, jangan impulsif, cahaya bintangmu hilang, dan bulu Phoenix juga telah ditelan. Apa yang bisa kita lakukan pada Di Marto Zhao? Ye Zun mengerutkan kening. Dia tidak meremehkan Eric Qin. Hanya saja saat mereka berdua bertarung sebelumnya, Eric Qin telah melakukan segala kemungkinan tetapi tetap tidak bisa melukai Di Marto Zhao. Jarak antara keduanya terlalu besar. Ye Zun khawatir bahwa Eric Qin sangat marah, dan kehilangan akal sehatnya, dan akhirnya malah menjadi kerugian besar. Eric Qin juga tidak menjelaskannya pada mereka soal ini. Ada pepatah mengatakan bahwa jangan menyamakan yang sekarang dengan yang dulu. Apakah kalian pernah mendengarnya? Eric Qin tersenyum misterius, cahaya bintang sudah hilang. Kita bisa mendapatkannya lagi. Ikutlah denganku. Kali ini, aku akan membawamu untuk melakukan kesenangan. Dia pernah ditekan dan dipukuli oleh Di Marto Zhao sebelumnya. Meskipun Eric Qin tidak mengatakan apa-apa, ada jejak amarah di hatinya. Sekarang dia telah mempelajari teknik transformasi ini, tidak masuk akal untuk membiarkan Di Marto Zhao terus sombong. Saat dia berkata begitu, Eric Qin terbang tiba-tiba, seperti pedang panjang yang menembus udara, terbang langsung ke udara. Perilakunya yang tidak tertutup segera menarik perhatian para roh binatang. Ye Zun dan si brewok terkejut, tapi juga bingung, dan buru-buru mengikuti. Groar. Seekor roh binatang tiba-tiba menyadari keberadaan Eric Qin, terutama saat merasakan aura pihak lain. Baru setengah bulan yang lalu bocah yang menyebalkan itu tiba-tiba meraung. Tubuhnya yang besar terbang ke sana, dan tanah yang terus bergetar-bergetar untuk sementara waktu, dan kemudian dengan ganas menuju ke arahnya, dan mulut penuh taring berdarahnya ingin menelan ke arah Eric Qin. Bersamaan dengan itu, roh binatang yang dikejutkan juga mengepung Eric Qin dari segala penjuru. Apakah sebelumnya Eric Qin berencana menggunakan metode menghipnotis roh binatang? Kali ini terlalu banyak roh binatang. Kulit kepala Ye Zun mati rasa. Dia dan si brewok saling pandang, seluruh tubuhnya tegang. Ia berencana menggunakan pelatihan mutlak untuk membantu jika melihat situasi Eric Qin kurang baik. Tapi saat keduanya pergi keluar dan bersiap-siap,
Tubuh Erikin bagaikan angin sepoi-sepoi, terbang di atas roh binatang seolah hal fantasi. Jari-jarinya dengan ringan menyentuh tubuh roh binatang tersebut, seolah-olah hanya satu sentuhan ringan saja. Namun roh binatang buas itu satu persatu terlihat diam, dan badan mereka membeku di tempat. Setelah beberapa detik, tubuh mereka berubah menjadi kabut, menguap, dan melayang di antara langit dan bumi. Bahkan roh binatang terbesar, di bawah jari Erikin, seolah berubah menjadi ilusi dan menghilang dalam sekejap. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.